Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwas sekalian, para jamaah rahimanillah wa iyyakum. Pada pertemuan sore hari ini sampai maghrib insyaallah kita akan melanjutkan kitab Kunuzus Sirah karya Syekh Utsman Al-Khamis hafizahullah taala. Dan ini adalah pertemuan yang ke berapa? 6 atau 7? Ke-7 ya dari kitab Kunuzus Sirah ini. Dan terakhir kita kemarin membahas tentang pembangunan Ka'bah ya. Adapun sekarang itu kemarin semuanya berkaitan dengan masalah pasal yang pertama sebelum diutusnya Rasulullah SAW menjadi seorang nabi. Adapun sekarang kita masuk pasal yang kedua, al-faslul tsani. Qala al-musannif, Syekh mengatakan al-faslul tsani, pasal yang kedua, da'watun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Makkah, dakwah Nabi di kota Makkah. Bi'tsatuhu, ya, diutusnya beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi. Walamma balagha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-arba'in min umrihi, ketika Nabi berusia 40 tahun, imtannallahu tabaraka wa ta'ala 'alal insaniyah ajma' bima ba'athihi sallallahu alaihi wasallam hadiyan wa mubasysyiran wa nadhira. Maka Allah berikan karunia yang begitu besar kepada manusia seluruhnya dengan diutusnya Muhammad sebagai Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadian, dengan membawa petunjuk, untuk memberi petunjuk, mubasysyiran, memberi kabar gembira, wa nadhir, memberi peringatan, wa da'iyan ilallahi, mengajak orang-orang manusia kepada Allah biiznihi, dengan izin Allah, wa sirajan munira, dan sebagai siraj, lentera yang terang. Ya, wa hadhihi ummul mu'minina Aisyatu tuhadithuna an qissati mab'athihi sallallahu alaihi wasallam. Berikut ini ibunda kita yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan kepada kita tentang kisah diutusnya beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi. Ya. Bagaimana kisah Aisyah? Qalat Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah bercerita, awwalu ma budi'a bihi sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya as-salihah fin naum. Wahyu yang pertama kali ya ada, ya, permulaan wahyu pertama kali pada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mimpi ar-ru'ya as-salihah, mimpi yang baik, ya, ketika beliau tidur. Fa kana la yara ru'ya illa ja'at mithla falaqis subhi. Tidaklah beliau bermimpi melihat sesuatu pada malam hari melainkan, ya, benar-benar terjadi seperti datangnya esok pagi, ya. Jadi ini pertama kali wahyu yang Allah turunkan pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian summa hubbiba ilaihil khala, hubbiba ilaihil khala, kemudian beliau itu diberikan kecintaan oleh Allah untuk menyendiri, ya, beliau suka menyendiri. Wa kana yakhlu bi ghari Hira, dan beliau itu dahulu biasa menyendiri di gua Hira, ya. Di gunung apa? Di gunung apa? Di gunung apa nama gunungnya? Jabal Nur. Kalau gua yang beliau mau hijrah ke kota Madinah, gua apa namanya? Gua Sur. Itu di gunung apa? Di Gunung Sur juga. Antum ada yang pernah ke gua Hira? Ada tuntunannya tidak beribadah ke sana? Tidak ada, ya. Kalau antum sekedar jalan-jalan pengen tahu tidak mengapa. Tapi kalau antum yakini itu ibadah yang itu yang muskilah. Ya, jalan-jalan tidak mengapa, pengen tahu saja. Ya. Masalahnya kalau diyakini sebagai ibadah, sebagian sampai atas salat gitu kan. Ya.
Nah, itu tidak ada tuntunan seperti itu. Ya. Nanti khawatir dapat wahyu dia di situ. Wahyu sudah terputus, berarti wahyu dari siapa? Dari syaitan. Fayatahannatsu fihi al-layaliya dzawatil adadi. Kemudian beliau di Gua Hira itu ya, dia mendekatkan diri pada Allah, beribadah pada Allah ya hingga beberapa malam ya, qabla an yanzi'a ila ahli, sebelum kembali ke keluarganya. Tsumma yarji'u ila Khadijah fayatazawwad limithliha ya. Kemudian dia kembali pulang ke Khadijah radhiyallahu anha dan berbekal dengan bekal yang sama. Bekalnya habis, pulang. Bawa bekal lagi, kembali lagi ke Gua Hira. Wa hakadha hatta ja'al haq, dan beliau terus menerus seperti itu sampai datanglah kebenaran ya. Maksudnya kebenaran di sini bisa jadi malaikat Jibril, bisa jadi yaitu beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi. Faqala ya. Seandainya dimaksud al-haq di sini adalah malaikat Jibril, ya maka kemudian malaikat Jibril mengatakan faqala iqra, bacalah. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menjawab, ma ana biqari, saya tidak bisa membaca. Karena beliau sebagai an-nabi al-ummi, nabi yang tidak bisa baca tulis. Ya. Jadi sekali lagi beliau mengatakan ma ana biqari, saya tidak bisa membaca. Qala fa akhadhani fa ghattani hatta balagha minnil jahda. Tapi kemudian ya, malaikat itu kan beliau tidak tahu ya kalau itu adalah malaikat Jibril ya. Jadi didatangi oleh Jibril, yang kemudian Jibril itu memeluk beliau, merangkul beliau ya, sampai beliau kelelahan ya. Setelah itu baru dilepas. Setelah dilepas diulang lagi membaca ya, untuk membaca iqra, bacalah. Qultu, Nabi mengatakan ma ana biqari ya, saya tidak bisa membaca. Fa akhadhani fa ghattani tsani hatta balagha minil jahda tsumma arsalani ya. Kemudian beliau dirangkul lagi, dipeluk lagi dengan kuat ya, sampai beliau kelelahan. Ini untuk kedua kalinya. Setelah itu baru dilepas lagi. Iqra. Kemudian ketiga kalinya beliau sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk membaca. Qultu ya, aku mengatakan ma ana biqari, aku tidak bisa membaca ya. Kemudian fa akhadhani fa ghattani tsalitsata tsumma arsalani. Kemudian akhirnya sampai ketiga kali malaikat Jibril pun melakukan hal yang sama ya, yaitu memeluk beliau, merangkul beliau dengan begitu kuatnya ya, sampai kelelahan hingga akhirnya kemudian dilepas ya. Setelah itu baru faqala, malaikat Jibril mengatakan iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq ya. 5 surat pertama dari surat Al-Alaq. Apa artinya? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ya. Iqra, bacalah. Bismi, dengan menyebut rabbika, nama Tuhanmu, alladzi khalaq, yang telah menciptakan ya. Khalaqal insana min 'alaq, dia yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram, bacalah dan Tuhanmu lah yang maha akram, yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam ya, dia yang mengajarkan manusia dengan perantara pena, al-qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam, dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya, apa yang dia sebelumnya tidak ketahui ya. Ya, akhirnya ini yang diberikan oleh malaikat Jibril dalam wahyu pertama, 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq. Setelah itu faraja'a biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarjuhu fuaduhu minal khauf, akhirnya beliau kembali pulang ya, sementara hati beliau bergetar karena ketakutan ya. Beliau ketakutan ya, karena tidak tahu di tengah malam. Dulu sangat gelap, lampu-lampu tidak seperti sekarang. Hatta seandainya lampu-lampu banyak juga, kalau di dalam gua di atas gunung ya pasti apa? Gelap. Ya, akhirnya fadakhala ala Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha.
Akhirnya beliau menemui Khadijah, istri beliau yang pertama, dan beliau berkata kepadanya, zammiluni, zammiluni, selimutilah aku, selimutilah aku. Ya, maka itu Allah panggil beliau sallallahu alaihi wasallam dengan sebutan muzammil, ya ayyuhal muzammil. Ya, sinonimnya al-muddathir, ya ayyuhal muddathir. Dulu ada teman kita di sini namanya muddathir, artinya orang yang berkemul, berselimut. Ya. Al-muzammil juga artinya orang yang berselimut. Banyak orang kayak namanya muzammil. Qalat, ya. Kemudian Khadijah bercerita, fa zammaluhu hatta dhahaba anhu ar-raw. Ya, akhirnya beliau diselimuti, dikasih selimut, ya, karena orang yang khawatir, ketakutan, ya, seperti ini, ya, sendirian dalam keadaan seperti itu, ya, dia sampai kedinginan, ya, sampai kekhawatiran tersebut menyebabkan dia kedinginan hingga akhirnya diselimuti, ya, sampai kemudian hilanglah rasa takut pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini rasa takut bukan rasa takut syirik, ya, tapi rasa takut yang bersifat apa? Fitrah, ya. Rasa takut apa kita katakan yang wajar, ya. Nabi Musa saja, ya, ketika tongkatnya bisa berubah menjadi ular, beliau apa? Takut, khawatir. Beliau juga setelah memukul seorang Kipti, ya, atau Bani Israel, ya, maka beliau pun khawatir, ya, keluar akhirnya dari kampungnya, ya. Jadi ini ketakutan yang alami, yang apa sih kita katakan, ya, yang tobi bahasa Indonesianya apa? Ya, ketakutan biasa, wajar, ya, yang wajar. Qala li Khadijah ba'da an akhbaraha al-khabar. Ya, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Khadijah setelah menjelaskan kabar tersebut, bercerita, laqad khasyitu ala nafsi, sungguh aku khawatir akan keselamatan diriku. Qalat Khadijah wa hiyal mutsabbitah wallati ikhtaraha Allah li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Nah, luar biasanya Khadijah ini para jamaah sekalian. Nah, istri yang salihah, yang luar biasa, yang kokoh, kuat, ya, dirinya, ya, dia berkata dan dia berusaha untuk menenangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang Allah pilih benar-benar untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau ucapkan kepada nabinya? Kalla, sekali-kali tidak. Wallahi, demi Allah, ma yukhzikallahu abada. Demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu selama-lamanya. Ya. Rasulullah merasa khawatir akan keselamatan dirinya. Khadijah mengatakan, demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu, ya, selama-lamanya. Mengapa demikian? Beliau ucapkan, ini kalimat yang luar biasa dari Khadijah. Khadijah tahu bagaimana akhlak mulia Rasulullah, bagaimana kebaikan Rasulullah, bagaimana kebaikan-kebaikan pada diri, sifat-sifat yang baik pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya Syekh Utsman mengatakan, wa hadzal kalam min Khadijah tabda'uhu bin nafyi. Khadijah memulai ucapannya dengan kalla, sekali-kali tidak. Tsumma bil qasam, kemudian dengan sumpah, wallahi may yukhzikallahu abada, demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu selama-lamanya. Wa tu'akkidu biqauliha abada. Khadijah menguatkan kalimatnya dengan kata-kata abadan, selama-lamanya. Kullu hadza dalilun ala thiqati hadhil mar'ah bi rabbiha tabaraka wa ta'ala. Ini semua yang merupakan bukti, ya, akan Khadijah yang thiqah, yang sangat percaya, sangat yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'rifatihal haqqa bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana ini adalah bukti bahwasanya Khadijah itu paham betul tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dia mau menikah dengan Rasulullah, ya. Khadijah ini sebelumnya pernah menikah dengan seorang, ya. Kemudian banyak orang-orang mulia pada saat itu ingin menikahi Khadijah, tapi Khadijah tidak mau, ya. Yang kemudian ternyata Khadijah tertarik dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah akhirnya mau menikahi Khadijah karena tahu benar bagaimana sifat mulia akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa sababul ladzi min ajlihi banat hadzal kalam, ya, huwa ma dzakarathu ba'da dzalika, dan sebab yang menjadikan Khadijah mengucapkan tadi demi Allah, ya, Allah selama-lamanya tidak akan menghinakanmu adalah, ya, karena beberapa hal yang disebutkan setelahnya, yaitu biqauliha,
Ya, kemudian Khadijah merinci kebaikan-kebaikan Rasulullah. Innaka latasilur rahim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad, ya, itu menyambung silaturahim. Akhlak mulia, ya. Wa tahmilul kal. Ya, engkau menanggung atau membantu orang yang perlu bantuan, yang dia tidak bisa mengurusi dirinya sendiri. Wa tuksibul ma'dum, engkau membantu orang yang tidak memiliki apa-apa. Wa tuqrid dhaif, engkau pun biasa memuliakan tamu. Wa tu'inu ala nawaibil haq, dan engkau juga biasa membantu, ya, orang-orang yang tertimpa musibah. Ini kebiasaan baik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu. Ya, karena kebaikan-kebaikan tersebut tidak mungkin Allah itu akan menghinakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi orang yang memang baik, ya, lahir batin, Allah tidak mungkin menghinakannya. Ya. Makanya ulama, ya, Abdul Haq Al-Ishbili yang mengatakan, ya, sebagaimana yang dinukilkan oleh Ibnu Qayyim tidak salah, ya, tidak pernah dikenal sepanjang masa orang yang baik lahir dan batin kemudian wafatnya itu di atas su'ul khatimah, ya. Orang yang baik lahir batin pasti dia wafatnya dalam keadaan yang baik pula, ya. Wa ka'annaha taqulu lin nabi sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan, ya, Khadijah itu berkata pada Nabi, man kanat hadhihi sifatuhu la yumkin an yaqa'al khizyu minallahi alaihi abada. Siapa, ya, yang sifatnya atau orang yang sifatnya demikian ini, sifat-sifat baiknya seperti ini, tidak mungkin Allah akan menghinakannya selama-lamanya, ya. Li'anna hadhihi sifatu kamal, karena semua sifat-sifat tersebut adalah sifat kesempurnaan, ya. Nabi memiliki semua itu. Selanjutnya bagaimana? Tsumma talaqat bihi hatta atat bihi Waraqah ibnu Naufal. Waraqah ibn Naufal. Ya, kemudian Khadijah membawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mendatangi Waraqah bin Naufal, wa huwa ibnu amin laha, dan Waraqah ini adalah anak paman Khadijah, sepupu Khadijah. Wa kana qad tanassara fil jahiliyah, ya. Di masa jahiliyah dahulu Waraqah ini agamanya apa? Nasara. Tapi Nasara yang masih lurus, ya. Nasara yang masih lurus. Wa kana yaktubul kitab al-Ibrani, dan kebiasaan Waraqah ini dia menulis Taurat dan Injil dengan bahasa Ibrani, bahasa Ibrani. Masya Allah an yaktub, ya. Wa kana syaikhan kabiran qad amiya, sementara waktu itu dia itu sudah tua, ya, dan buta. Faqalat lahu Khadijah, lalu Khadijah bercerita kepadanya, ya ibna wahai anak pamanku, isma' min ibni akhika, dengarkan ucapan cerita dari anak saudaramu ini. Wa qala lahu Waraqah, kemudian Waraqah bertanya padanya, ya ibna akhi madza tara, wahai anak saudaraku, apa yang kamu lihat? Fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabara ma ra'a, kemudian Rasulullah bercerita, ya, kejadian itu diceritakan kepada Waraqah. Fa qala lahu Waraqah, kemudian Waraqah berkata padanya, hadzan namus alladzi nazalahu Allahu ala Musa. Ya, ini adalah namus, ya. Namus ini maksudnya malaikat Jibril, ya, atau malaikat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa. Ya laitani, tahu dia, Waraqah bin Naufal tahu, ya, karena sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, itu ada di Taurat, ada di Injil, ya. Jadi orang yang berpegang teguh dengan agama sebelum Islam pada saat itu, mereka tahu sifat-sifatnya, akan turun nanti Nabi, ya, dan tahu bagaimana Jibril, ya. Makanya kemudian beliau mengatakan, ya laitaini fiha jazaan, andai saja aku nanti pada saat itu, ya, aku masih dalam usia yang muda yang kuat. Id yukhrijuka qaumuka, ketika engkau nanti diusir oleh kaummu, ya. Jadi Waraqah tahu, dan dia berharap seandainya, tapi tidak mungkin, ya, karena Waraqah sudah tua, ya. Dia berharap, makanya dengan kata-kata laita nih, yang pakai bahasa Arab. Apa artinya laita? Mungkin tidak, mustahil, ya. Ya laitani, andai saja sekiranya saat kamu diutus menjadi nabi, saat kamu berdakwah, saat kamu diusir oleh kaummu, aku masih dalam keadaan kuat, pemuda yang kuat, ya. Dia akan
menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Indama stab'ada Rasul sallallahu alaihi wasallam an yukhrijahu qaumuhu wa dzalika annahu yara anna qaumahu yuhibbunahu hubban syadida wa la yusammunahu illa shadiqal amin wa lihadza qala. Maka itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa heran, ya, bagaimana kaumnya mengeluarkannya, akan mengusirnya, padahal beliau melihat bahwasanya orang kufar Quraisy ini suka kepada beliau, sangat cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Antum tahu cerita-ceritanya kan? Sampai-sampai pembangunan Ka'bah kemarin, siapa yang menaruh Hajar Aswad? Siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian juga mereka tidak menjuluki beliau kecuali dengan julukan yang bagus-bagus, As-Shadiq. Yang apa artinya Shadiq itu? Jujur, ya. Al-Amin, amanat, ya. Walihada qol, maka itu Rasulullah bertanya, amukhrijiyahum, apakah nanti mereka akan mengusir saya? Ya. Kok bisa? Masa mereka akan mengusir saya? Qala, kemudian Waraqah mengatakan, na'am, iya. Lam ya'ti rajulun qad bimithli ma ji'ta bihi illa 'udi. Tidaklah ada seorang yang datang dengan membawa seperti yang kamu bawa ini, melainkan dia akan dimusuhi. Jadi daripada Nabi dan Rasul, orang yang membawa dakwah yang hak dimusuhi. Setelah zamannya para Nabi dan Rasul sampai sekarang, orang yang menyampaikan kebenaran pasti dimusuhi. Antum jangan heran kalau ada orang-orang, ya, yang bisa bergandengan tangan dengan orang-orang non-muslim. Dia muslim nih, dia dari kaum muslimin, sekumpulan kaum muslimin, komunitas, bisa bergandengan tangan dengan non-muslim, bisa bergandengan tangan dengan orang-orang kufar. Jangan heran, pasti ada khalal, ada kerusakan di situ. Adapun muslim yang sesungguhnya dibenci oleh orang-orang kufar. Ya, sejak zaman para nabi dan rasul, umat itu tidak suka dengan para nabi dan rasul, tidak suka dengan dakwah mereka. Pasti ada yang aneh ketika bisa bergandengan tangan, bisa doa bersama, bisa kumpul bareng-bareng, bisa ketawa-ketawa bersama, padahal ini calon penghuni surga, ini calon penghuni neraka. Bagaimana bisa ya ini apa namanya, toleransi berlebihan, toleransi keblinger, ya. Sejak zaman dahulu demikianlah keadaan para nabi dan rasul, diusir oleh kaumnya. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam apa cacatnya, coba saya tanya sama antum? Kekurangannya apa? As-Shadiq, Al-Amin. Ya, bahkan beliau sudah menjadi nabi, tetap sebagian dari mereka titip barangnya, titip fulusnya itu kepada siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi kalau urusan dakwah mereka tidak mau menerima. Dibenci dengan berbagai macam cara. Mau wanita kita beri, mau fulus kita beri, mau kedudukan kita beri. Tiga ini adalah syahwat terbesar, harta, tahta, wanita. Tapi Rasulullah SAW tidak mau, ya. Karena yang beliau bawa adalah kebenaran yang harus pegang erat. Ya. Antum bisa lihat dari sini. Ya. Ketika ada dai-dai, ya, kelompok-kelompok, komunitas-komunitas yang tidak ada batasan sama sekali dengan musuh-musuh Allah, hati-hati, ya. Berarti ada kekeliruan di situ, ada kesalahan di situ. Dakwah itu bukan untuk merangkul semuanya, ya, tidak. Ya, tugas dai, ya, adalah untuk menyampaikan kebenaran. Terima, alhamdulillah. Kalau tidak terima, ya sudah, dengan cara yang baik, ya, dengan cara yang baik. Bukan untuk merangkul semua, ya, bukan untuk merangkul semua. Nabi Muhammad tidak bisa menyatukan, apalagi kita, ya. Nabi Muhammad tidak bisa menyatukan, apalagi kita, ya. Yang bisa menyatukan hanyalah Allah, dan persatuan yang terpuji adalah persatuan di atas akidah yang benar, di atas agama yang lurus, ya. Nah, makanya beliau mengatakan, wa hadhi qaidatun muhimmatun wa aslun azim. Ini adalah kaidah yang penting dan dasar yang agung. Bana alaihi Waraqah bin Naufal ra'ayahu, yang mana Waraqah bin Naufal membangun, ya, pemikirannya dengan hal tersebut. Wa dzalika anna kullal anbiya udzu wa udu, yaitu bahwasanya para nabi dahulu itu mereka disakiti dan dimusuhi. Faminhum man qutil, di antara mereka ada yang dibunuh. Kaum yang banyak membunuh para nabi siapa? Bani Israel. Sekarang ada dai duduk bersama orang kufar, bagaimana? Ya. Apa istilahnya, beramah tamah dengan orang-orang kufar, tidak ada batasan sama sekali, ya, tidak apa kita katakan, toleransi yang keblinger lah istilahnya, ya.
Sementara para nabi dan rasul di antara mereka dahulu ada yang sampai dibunuh, ya. Wa minhum man turid, di antara mereka ada yang diusir. Wa minhum man udzi, di antara mereka disakiti. Wa minhum man khuif, di antara mereka diancam, ditakut-takuti. Wa hadza katsir, dan nabi dahulu yang seperti itu banyak. Ya, makanya Waraqah bin Naufal sangat paham sekali. Qala, kemudian Waraqah mengatakan, wa in yudrikni qaumuka ansuruka nasran mu'azzara. Seandainya, ya, yudrikni yaumuka, ya, aku bisa menepati harimu, ya, ketika engkau berdakwah, ketika engkau diusir oleh kaummu, niscaya aku akan menolongmu dengan pertolongan yang sangat besar. Benar-benar akan menolong Rasulullah SAW. Tapi ternyata apa? Tsumma lam yanshab Waraqah an tuwfiya. Ya, tapi ternyata tidak lama dari itu Waraqah meninggal dunia. Waraqah wafat. Ya, wafataral wahyu ba'da dzalika, kemudian wahyu terputus, ya, wahyu terputus. Wa hadhil muddah qaddaraha ahlul ilmi bi sittah ashhur wa qala ba'duhum innaha balaghat 3 sinin. Sebagian ulama menghitung, yang memperkirakan waktu tersebut, ya, terputusnya waktu tersebut sekitar 6 bulan, tapi ada yang mengatakan sampai 3 tahun, ya. Wa Waraqah bin Naufal, jadi selesai cerita, ya. Nah, kemudian apakah Waraqah bin Naufal itu termasuk muslim, ya? Beliau mengatakan wa Waraqah bin Naufal yu'tabaru musliman, ya. Waraqah bin Naufal ini termasuk berarti muslim. Ingat, Islam itu agama sejak zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad SAW. Hakikatnya agama tersebut adalah agama Islam, ya. Satu dasar beribadah hanya pada Allah, satu dasar hanya beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah. Wa qad tsabata 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan ada riwayat yang valid dari Rasulullah, beliau mengatakan la tasubbu Waraqah, janganlah kalian mencela Waraqah. Fa inni ra'aitu lahu jannah au jannatain, karena sungguhnya aku melihat dia itu memiliki 1 atau 2 surga. Ya, ini muslim. Waraqah masih selamat dalam keadaan beragama Nasara yang belum dirubah, makanya dia termasuk dari muslim. Tapi yang dipermasalahkan adalah walakin hal kana sahabiyya, apakah Waraqah itu menjadi seorang apakah dia masuk sahabat atau bukan, ya. Nah, ini ada perbedaan pendapat. As-sahih, beliau lebih lebih memilih annahu lam yakun sahabiyan, bahwasanya Waraqah ini bukan sahabat. Mengapa? Wa dzalika annahu lam yudrik ar-risalah, karena beliau tidak menemui zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi seorang rasul, ya, li'annahu mata ba'da mab'atsin nabi sallallahu alaihi wasallam wa qabla tablighihi, karena dia atau Waraqah tersebut meninggal dunia setelah diutusnya Nabi sebagai seorang nabi, ya, tapi sebelum Rasul diperintahkan untuk menyampaikan wahyunya, ya. Pertama Rasul diutus menjadi seorang nabi, kemudian baru diutus sebagai seorang rasul. Ketika diutus sebagai seorang nabi, belum diperintahkan untuk menyampaikan wahyu. Ketika diutus menjadi seorang rasul, baru diperintahkan untuk menyampaikan wahyu, ya. Dan Waraqah tadi meninggalnya sebelum beliau diutus menjadi seorang rasul, sebelum diperintahkan untuk berdakwah, ya, rahimahullah taala wa sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ikhwas sekalian, cerita seputar sejarah ataupun kisah diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai seorang nabi, yang kemudian wahyu yang terputus sampai 6 bulan atau sampai 3 tahun tadi, ya, karena ada khilaf di antara ulama. Makanya kemudian ada sebuah riwayat yang menyebutkan bahwasanya sampai-sampai Rasulullah SAW itu ingin bunuh diri, lompat dari puncak gunung, karena wahyunya apa? Terputus selama, ya. Tapi masalahnya apakah kisah tersebut sahih atau tidak? Kita tunggu, ya, kelanjutannya
pada episode pekan depan insyaallah. Ini saja ikhwan sekalian yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah hamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.